Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui pikiran dan akalmu semua, kiranya senantiasa menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Allah bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Kitab Mazmur 85 ayat 9 sampai 14. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, telah tiba kita melangkahkan kaki pada minggu kedua Advent ini dengan sebuah tema keselamatan yang dari Tuhan sudah dekat. Ibarat memperbaiki sebuah mobil, di mana saat ditempatkan di sebuah tempat pelayanan dalam dinas, seorang laki-laki membeli mobil Fortuner, hingga hari ini masih keren-kerennya. Mobil yang sangat cantik, eksteriornya yang berwarna biru tua, begitu serasi luar biasa, dengan interior yang terbuat dari kulit berwarna coklat keputih-putihan. Namun seiring berjalannya waktu banyak hal mulai terjadi, termasuk karena kecelakaan yang merusak pijakan kaki dan bumper, pelat, dan bahkan menghancurkan salah satu pintu. Saya bisa berpikir bahwa mobil ini sudah sangat perlu diperbaiki. Meskipun saya mau mengeluarkan lebih banyak uang, saya pasti dapat memperbaikinya. Itu perasaan yang ada di benaknya. Tetapi apa yang terjadi? Hal itu tidak pernah terjadi hingga saat. Syukurlah, itulah yang dikatakan dengan nats ini. Dengan diberikan Tuhan pengetahuan yang sempurna dan dijadikannya sumber daya yang tidak terbatas, Allah tidak mudah menyerah dan membiarkan manusia itu hidup dalam kebodohan. Allah tidak membiarkan manusia itu hidup dalam keterbatasan dan kelemahan. Sehingga Mazmur 85 ini menggambarkan orang-orang yang sangat memerlukan, yang sangat membutuhkan untuk dipulihkan oleh Allah. Dan Allah sendiri, Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup memulihkan orang-orang yang dikasihi. Rasanya tidak ada di antara kita yang tidak pernah merasa bahwa saya tidak pernah gagal. Saya tidak pernah babak belur. Saya tidak pernah terluka. Saya tidak pernah hancur. Semua orang pernah merasakan semua tantangan itu. Tetapi Bapak Ibu, janganlah kehancuran itu, janganlah kegalauan itu, janganlah luka atau penyakit itu membawa kita kepada kesedihan yang paling dalam, bahkan keputusasaan. Yang terkadang semuanya itu disebabkan oleh perbuatan kita sendiri, sadar atau tidak. Namun karena Allah adalah sumber pemulihan itu dan sumber pengampunan,
Siapa saja yang datang kepadanya dengan rendah hati tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan Allah dengan tangan terbuka menyambut semua orang yang berpaling kepadanya, dan mereka pun akan menemukan solusi kehidupannya, termasuk menemukan kesejahteraan, supaya ia hidup dalam dekapan kasih setia Tuhan. Lalu ketika Tuhan mau dan rela berkorban memulihkan kita, apakah tanda-tanda bagi orang-orang yang percaya, yang mendengarkan firman Tuhan, mau menunjukkan bahwasanya dia benar-benar butuh pemulihan itu? Bagaimana kita menanggapi bahwa Allah sumber pemulihan itu sudah datang? Seringkali ketika kita sedang terpuruk, ketika hidup kita sedang susah, ketika hidup kita sedang terbeban, maka dengan tergesa-gesa, dengan suara yang lantang, kita memanggil Tuhan, tolong aku. Ketika kita berbeban berat, kita membutuhkan kekuatan yang lain yang akan menopang hidup kita, yaitu Tuhan. Tapi coba bayangkan ketika kehidupan kita sedang berjalan baik, kita mendapatkan rezeki yang melimpah, mengalir terus, hidup kita terlihat aman dan berjalan lancar. Apakah kita sedang membutuhkan Tuhan atau tidak? Jangan-jangan ya, ketika susah kita panggil Tuhan, tetapi kita mendapatkan rezeki berjalan lancar, kita lupakan Tuhan. Ketika umat Israel sedang terpuruk, mereka berdoa supaya Tuhan mengampuni kesalahan mereka dan memulihkan keadaan mereka. Mereka pun berkata, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Hanya mereka yang takut akan Tuhan yang dapat berharap menikmati keselamatan yang dari Tuhan itu. Hanya orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan dan setia menanti kehadiran Tuhan itulah yang berhak menikmati keselamatan. Keadilan dan damai sejahtera akan diberikan Tuhan di negeri orang-orang yang memuliakan namanya. Dan upah daripada kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Itu yang dikatakan dengan Amsal 22 ayat 4. Tuhan mengganjarakan kerendahan hati dan takut akan Tuhan itu dengan kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan. Itulah artinya saya bangga dengan orang Batak kalau mereka memiliki wejangan, nasihat, hamorau, hagabeon, hasangapun, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Itu menandakan bahwa orang Batak itu tutur katanya berbudaya, memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kehidupan tidak memiliki tujuan. Dan tanpa tujuan hidup kita tidak memiliki makna. Tanpa makna kehidupan kita tidak memiliki harapan. Maka pakailah firman Tuhan ketika logika dan perasaan tidak mampu untuk membuat keputusan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu layak diungkapkan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Seperti yang terjadi dalam Mazmur 119 ayat 105, di mana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur.
tidak cukup untuk datang kepada Tuhan. Tetapi setiap yang kita dengarkan firman Tuhan itu harus berakar dan bertumbuh dengan baik. Tetapi berakar dan bertumbuh dalam firman Tuhan juga harus diakhiri dengan keputusan untuk rajin mengucap syukur. Karena Tuhan melimpahkan segala sesuatu yang terbaik bagi anak-anaknya yang takut akan Dia. Tetapi Ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maratua majol manau bigi jalan au peo patani debata, itu kata Lukas 11 ayat 28, itu luar biasa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia kekuatanku. Dia bangkit untuk membelaku. Dialah Tuhan yang hidup, yang meneguhkan langkahku, yang meneguhkan hidupku, yang memegang tanganku setiap saat. Maka Bapak Ibu, jadikanlah firman Tuhan sebagai kesusahan, bukan kesusahannya. Jadikanlah firman Tuhan menjadi kesusahan dalam hidup. Jadikanlah firman Tuhan menjadi kesukaan dalam hidupmu. Maka firman-Nya akan menjadi dasar sukacitamu dan menjadi penghiburan yang sejati dalam hidupmu. Supaya kamu menjadi orang kuat iman. Karena orang yang kuat bukanlah orang yang berotot. Orang kuat bukanlah orang yang merasa tidak pernah sakit, tidak pernah menangis. Melainkan adalah orang yang hatinya mau dan mampu bertahan ketika ia diremukkan, dibentuk oleh Tuhan. Maka tempatkanlah kehendak Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Tempatkanlah Tuhan itu dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, sehingga Tuhan menyertai kita setiap hari. Karena itu lakukanlah kehendak-Nya setiap hari. Percayalah bahwa setiap masalah memiliki jalan keluarnya. Tidak ada beban di dunia ini, tidak ada yang tanpa solusi. Dan jalan keluar yang terbaik hanya datang dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan mereka yang benar-benar berharap kepadanya. Itu kata Amsal 3 ayat 5. Dan orang percaya akan memiliki langkah yang pasti. Yaitu ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan juga memperlengkapi hidup kita. Walaupun kita terkadang tidak berani melangkahkan kaki karena rasa takut, was-was dan khawatir telah menjadi penghalang bagi kita. Maka diingatkan bagi setiap orang percaya, tidak perlu takut terhadap dunia, cukup takut akan Tuhan. Keteladanan Rasul Paulus akan menjadi motivasi kita untuk melayani Tuhan dengan setia. Dan keteladanan pemazmur ini mengingatkan kita bahwa Tuhan benar-benar peduli terhadap orang yang takut dan datang kepada-Nya. Pemulihan merupakan salah satu kebutuhan yang terutama dan kerinduan yang terpenting dalam hidup manusia. Setiap saat kita butuh dipulihkan oleh Tuhan. Setiap manusia memerlukan pemulihan itu. Ada yang ingin dipulihkan dari rasa sakit penyakitnya, dari hubungan rumah tangga, dengan hubungannya dengan sesama manusia yang mungkin selama ini sudah retak. Kita ingin berharap supaya dipulihkan dari keterpurukan ekonomi. Dan masih banyak lagi yang menjadi beban kita. Namun ada satu pemulihan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita, yaitu hendaknya lah setiap saat hubungan kita dengan Tuhan kita dipulihkan. Pemulihan hubungan yang baik dengan Allah itu adalah kebutuhan yang terutama. Pemazmur menyadari betul-betul dengan mensyukuri bahwa Allah berkenan memulihkan
dan mengampuni umatnya, karena amarah Allah terhadap keberdosaan umatnya telah reda. Tetapi walaupun amarah Tuhan itu telah reda dari perjalanan hidup kita, jangan ulangi berdosa. Pemazmur juga menyadari bahwa pemulihan dari Allah itu senantiasa dibutuhkan oleh setiap pribadi manusia. Dalam kelemahannya itu manusia selalu jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya setiap manusia, baik disengaja maupun tidak dapat menyakiti hati Allah. Tetapi bila kita mengulang-ulang terus keberdosaan kita, Tuhan akan menjadi marah dan merusak relasi yang selama ini telah kita bangun bersama Allah. Karena itu pemazmur terus berdoa kepada Tuhan, supaya tidak hanya meniadakan sakit hati dan murkanya, tetapi juga menghidupkan dan mengasihi senantiasa umatnya supaya kembali tetap dalam relasi yang diperkenankannya. Bagi pemazmur, pemulihan dan kasih Allah itu merupakan sukacita yang tidak ternilai harganya dalam kehidupan manusia ini. Sebab keselamatan itu sudah dekat. Maka arti keselamatan yang sudah dekat adalah ketika kita mampu merasakan bahwa Tuhan benar-benar ada. Tuhan benar-benar memberikan perhatian dan berkat-Nya bagi kita. Ketika kita diminta untuk mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan, sehingga upah dari mendengarkan firman Tuhan yang dijanjikan itu adalah keselamatan, kehidupan, dan kasih, supaya setiap orang yang dikasihinya terbebas dari kebodohannya. Lalu siapakah di antara kita yang masih pada posisi kebodohan? Orang-orang yang bodoh adalah ketika dia rajin mendengarkan firman Tuhan, mengetahui firman Tuhan, tetapi tidak pernah berlaku mau mendekatkan diri dan melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Ungkapan ini didasarkan oleh keadaan bangsa yang penuh dengan penderitaan dan kesusahan hidup. Lalu mengapa Tuhan menciptakan manusia dengan 2 mata, 2 telinga, tetapi 1 mulut? Yang Tuhan mau dari penciptaan itu adalah alangkah porsi melihat itu, belajar itu, memperhatikan dan peduli itu lebih ditingkatkan daripada mengucapkan. Adalah lebih baik, lebih banyak porsinya untuk mendengar dan mendengar, belajar terus untuk mendengar daripada berbicara. Banyak mendengar tetapi sedikit berbicara. Sebab di dalam banyak berbicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Itu kata Amsal 10 ayat 19. Di zaman now ini banyak orang yang lebih berbicara banyak berbicara tetapi mendengar sedikit. Tetapi itulah yang dikatakan dengan berbicara asbun, asal bunyi, atau dengan seperti kawan saya yang bernama obes. Obes itu artinya omong besar. Tetapi tidak ada bukti yang bisa diharapkan dari ungkapannya. Bahkan dia berbicara setajam silet, tetapi fakta belum tentu benar. Malah suka menjelek-jelekkan orang, suka menghakimi dan menyakiti perasaan hati orang lain. Maka berhati-hatilah dengan orang seperti ini. Perut orang dikenyangkan dari hasil mulutnya,
ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Lihat Ibu, apa yang kita ungkapkan itu apalagi tidak benar, apa yang kita katakan itu akan kembali kepada kita. Kita maunya hanya didengar, tetapi tidak pernah mau mendengarkan orang lain. Jadi sangat penting, latihlah dirimu untuk mendengar, belajar, melihat dulu. Jangan langsung dikatakan sebelum ada fakta. Mengapa? Karena seringkali kita jumpai banyak masalah atau persoalan hidup terjadi sebagai akibat orang tidak mau lagi mendengarkan sesamanya. Ada banyak orang tua yang marah terhadap anaknya karena nasihatnya tidak mau didengar. Ada keluarga selalu cekcok karena suami egois dan istrinya tidak mau mendengar lagi pendapat suaminya dan sebaliknya, dan lain sebagainya. Tidak sedikit masalah yang tidak bisa lagi terselesaikan hanya karena masing-masing pihak tidak mau lagi saling mendengar. Hanya aku yang benar. Dari A sampai Z, dari jam pertama, detik pertama sampai dunia ini hancur. Maunya dia yang mau didengarkan, orang lain tidak perlu. Kita maunya hanya didengar tetapi tidak mau mendengar orang lain. Sadis kan? Saat ini Tuhan menjawab doa pemazmur untuk membebaskan kita, karena ia rindu akan perintah Tuhan dan melakukannya dengan baik. Pemazmur percaya bahwa setiap firman Tuhan adalah kemajuan dan keselamatan bagi orang yang mau mendengar dan melakukannya. Dia percaya tidak ada firman Tuhan yang akan melahirkan kesusahan, melainkan firman Tuhan adalah untuk sukacita. Adalah kebodohan jika masih ada orang yang tidak mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dan kebodohan itu akan menimbulkan berbagai macam kesusahan lainnya. Iya. Karena orang bodoh akan mencari dan berusaha untuk mencari di mana dia bisa berkata-kata. Tetapi orang yang berhikmat akan mencari tempat dia untuk berbuah. Tanda petik. Orang bodoh akan berusaha mencari tempat untuk berkata-kata. Tetapi orang yang berhikmat akan berusaha mencari tempat di mana dia bisa berbuat baik. Karena apa yang mereka kerjakan tidak berhasil, dan dalam rumah tangga juga tidak ada kedamaian. Itu artinya kebodohan. Ada juga banyak orang zaman now pendidikannya semakin tinggi, semakin lihai dalam berbicara, tetapi karakter dan hatinya tidak menunjukkan kualitasnya. Dia hanya mengandalkan ilmunya tanpa memperhatikan firman Tuhan. Hanya bersandar pada dirinya sendiri. Firman ini menjadi panggilan iman bagi kita untuk mempersiapkan diri untuk menerima kedamaian yang dari Tuhan. Karena damai sejahtera dan sukacita hanya diberikan bagi orang yang melakukan firman-Nya. Dikatakan lagi, sesungguhnya keselamatan daripadanya. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Di mana ada banyak penghalang bagi seseorang itu untuk mendapat sukacita, mendapat kebahagiaan. Apakah itu penyakit, apakah itu keluh kesah, atau karena tantangan hidup. Memang ada banyak alasan yang menyebabkan seseorang itu harus menghadapi kesusahan hidup. Sehingga ada baiknya kita bertanya dulu terhadap diri kita sendiri, kepada siapakah kita mengadukan segala kesusahan hidup kita? Apakah kita berharap kepada kemampuan kita? Atau apakah kita hanya berharap kepada orang-orang di dunia ini? Atau mungkin juga berharap kepada nenek moyang kita, atau kepada hantu di dunia ini, atau kepada iblis? Siapakah kiranya yang dapat menolong kita agar kita bisa keluar dari segala pergumulan hidup kita?
Mungkin saja ada orang yang baik membantu kita dan turut merasakan kesusahan hidup kita. Mungkin saja ada orang yang baik yang membantu kita, yang bisa meringankan beban kita. Tetapi apakah itu memiliki kasih yang menetap? Apakah itu adalah kebahagiaan yang selama-lamanya atau kerelaan hati yang menetap? Meskipun ada sahabat di dunia ini yang bersedia mendampingi kita, mendampingi hidup kita, namun harus kita sadari, bila kesusahan sudah datang, tidak akan ada orang yang menetap dengan semua itu, karena semuanya itu terbatas. Ingat rumusan dunia yang menyatakan saya pasti memiliki banyak sahabat, saya pasti memiliki orang-orang di lingkungan saya ketika saya memiliki banyak harta, banyak uang. Tetapi ketika saya menjadi miskin, itu akan pergi satu persatu. Ya. Kasih abadi itu hanya ada dari Yesus. Seperti lagu Isedo Alealeta oleh Yesus yang menyatakan Yesuslah sahabat sejati kita. Dialah kekuatan kita yang telah menebus kita dari lembah dosa dan kematian. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan menjadi upah bagi orang yang mendengarkan kehendak Tuhan. Yang mungkin saja kita tidak semua pernah mendengar atau mengalami apa yang namanya kesusahan hidup, terjadi kekacauan atau perselisihan, namun waktunya akan datang juga bahwa dengan sendirinya setiap pribadi manusia akan mengalami kesusahan hidupnya, walaupun itu dalam bentuk berbeda. Semua manusia pasti memiliki kesusahannya sendiri, meskipun ia mendapat rezeki yang melimpah. Beban pikiran karena sahabat-sahabatnya yang meninggalkannya. Dia jarang datang ke persekutuan sosial. Bisa saja kita merasakan kelemahan sehingga tidak berdaya untuk melakukan apa-apa. Namun kita janganlah jatuh kepada keputusasaan, karena kita percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita. Pengharapan kita janganlah sampai kendor atau bahkan hilang. Tetaplah berdoa kepada Tuhan. Pemazmur mengatakan, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera. Maka jauhlah dari kita ketakutan, apalagi penghalang yang menghambat sukacita itu. Dengan semangat pengharapan itu, maka akan selalu iman kita bertumbuh, menjadikan kekuatan bagi kita dengan kehadiran Yesus yang rela menebus kita dari dosa, dari kematian. Kita telah menghidupkan kasih karunia itu bagi sesama kita, karena kita mau bersama-sama mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita telah diperdamaikan dengan Allah, dibenarkan dan adil. Maka kita juga harus berdamai dengan sesama kita. Allah mengasihi kita, maka kita juga harus menghidupkan kasih karunia itu bagi sesama kita. Inilah alasannya yang paling utama, bahwa upah orang yang setia mendengarkan firman Tuhan adalah sukacita, keadilan, dan damai sejahtera. Alangkah bahagianya orang percaya yang takut akan Tuhan memiliki upah dari pekerjaannya, yaitu sukacita, keadilan, dan damai sejahtera. Tangan Tuhan pasti lebih memberikan orang kepercayaannya jalan keselamatan dan hikmat. Tetapi ilmu bisa saja di zaman now bukan menjadikan kita semakin baik, justru kita akan semakin hidup dalam kegelapan dan kekacauan. Mungkin saja kita telah mengecap buah dari kemajuan ini,
Tapi coba bayangkan semakin banyaknya berita hoax, berita yang saling menghakimi, berita yang saling memfitnah, dan bahkan pencurian dan bahaya hacker. Maka ilmu yang seharusnya membuat manusia semakin maju dan semakin bijaksana malah semakin bodoh karena ilmu tidak digunakan untuk kebaikan. Karena sifat manusia sudah jauh dari Tuhannya dan sudah jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Sehingga kita semakin jauh dari Tuhan karena kemajuan dari efek teknologi khususnya kecanggihannya. Ya. Ada orang lebih enak hidupnya satu hari, serasa susah, serasa bahagia sekali ketika dia hanya bisa bergame. Walaupun dia tidak masak dan tidak makan satu hari, seakan-akan tidak bahaya bagi dirinya kalau sudah memegang HP-nya dengan game. Misalnya sebelum zaman ini belum banyak orang yang merasakan dampak pesawat terbang. Ketika ada orang-orang yang ingin merantau ke Medan, dari Medan ke Jakarta, maka orang harus bisa naik bis 2 hari 3 malam atau 3 hari 2 malam, atau naik kapal laut 4 hari 4 malam. Rasa capek itu tidak ada apa-apanya, yang penting tujuan kita sampai. Terkadang ombak besar, angin kencang, tantangan di perjalanan di lautan tak membuat hidup kita surut. Harapan kita sampai pada tujuan dan mendapatkan pekerjaan. Maka sebelum berangkat dulunya pasti diadakan terlebih dahulu, orang tua mengadakan doa pemberangkatan, disapaatkan, didoakan di rumah, mengundang keluarga-keluarga, tetangga dan sanak saudara, tidak lupa juga petugas gereja untuk mendoakan, bahkan memberikan nasihat. Semua orang yang hadir memberikan nasihat agar dia di perantauan segera mendapatkan pekerjaan yang baik dan sehat selalu. Saya masih ingat itu pernah dulu. Dan lauk yang dipotong pun juga agak berbeda. Luar biasa enaknya. Dan doa pemberangkatan itu sungguh luar biasa, seakan-akan bersejarah. Kita mendoakan perjalanan agar dilancarkan Tuhan, dijauhkan dari kesusahan. Ya memang sampai sekarang itu diingat karena indah, luar biasa dampak. Tetapi perlu kita lihat zaman now. Sudah sangat berbeda. Semua perjalanan antara pulau sudah dinaiki dengan pesawat. Perjalanan jauh antara provinsi sudah harus dengan pesawat, dengan alasan kenyamanan, cepat. Doa pemberangkatan tak ada lagi, tidak diperlukan. Nasihat untuk pemberangkatan tidak diperlukan lagi. Bahkan tetangga sanak saudara saja tidak perlu tahu apa yang terjadi. Itu tidak butuh. Yang penting anak saya merantau. Yang mau kita jelaskan adalah tidak perlu lagi ada rasa takut. Apakah itu benar? Benar. Tetapi orang yang selalu rajin mendengar dan berdoa kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan, karena Tuhan akan selalu bersama kita ketika kita mendengar dan berpegang pada perintahnya. Bahkan apa yang kita harapkan, hasil ladang, pekerjaan, upah dari pekerjaanmu, usaha yang beraneka ragam itu, pasti Tuhan akan berkati, karena Dialah yang tahu dan telah menyediakan segala sesuatu kebutuhan kita. Walaupun kita bisa panen, itu semua karena Tuhan yang melayakkan, Tuhan yang memberi kesehatan dan juga hasil ladang kita.
Sebab orang yang selalu bersyukur akan mampu menanggung segala permasalahan hidupnya. Hari-harinya akan diwarnai dengan senyuman, sehingga beban yang berat terasa akan ringan ketika akan menjadi orang yang berbahagia jika kita mampu melihat dan mengucap syukur untuk hal-hal yang baik dan mencoba untuk selalu melupakan perbuatan-perbuatan yang buruk yang selama ini masih terjadi dalam hidup kita. Janjikan dan niatkan dalam imanmu, katakan, aku bertemu kedamaian, kebahagiaan dan kasih. Mereka yang tiga ini perlu tinggal di hatiku dalam hidupku. Maafkan saya jika tanpa izin aku kasih alamatmu kepada Tuhan, supaya Tuhan mengirimkan kedamaian, kebahagiaan dan kasih. Dan Tuhan saya akan menyediakan segala kebutuhanmu sesuai dengan kekayaannya dalam kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Itu dalam Filipi 4 ayat 19. Tuhan tidak memberi Tuhan tidak memberi semua yang kita minta. Tuhan tidak memberikan segala sesuatu yang kita inginkan. Tetapi Dia memenuhi janjinya untuk menuntun kita di sepanjang jalan hidup kita, jalan yang terbaik dan lurus datang kepada dirinya. Tuhan akan menemui di mana pun kamu berada untuk membawa kamu kemana Dia inginkan kamu pergi, menjadi berkat bagi orang lain. Maka semakin besar pengetahuanmu tentang kebaikan dan rahmat Tuhan dalam hidupmu, semakin besar pula kemungkinan kamu akan memuji Dia walaupun hidup di dalam badai. Sekali lagi, Tuhan akan menemuimu dimanapun kamu berada untuk membawa kamu kemanapun Dia ingin kamu pergi. Kemungkinan kamu akan memuji Dia walaupun kamu hidup di dalam badai. Semakin besar pengetahuanmu tentang kebaikan dan rahmat Tuhan dalam hidup, semakin besar pula kamu akan memuji Dia walaupun kamu hidup di dalam badai. Hanya satu yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang lain, baik kita memuliakan dan melihat kepadanya, dan buruk ketika kita berbalik daripadanya. Jadi sebaiknya dalam setiap langkah hidupmu, undanglah Tuhan itu. Jangan pernah mengandalkan kemampuanmu dan pikiranmu sendiri. Jangan pernah mengandalkan ilmumu. Tanpa Tuhan kita akan menjadi santapan para hamba dunia dan santapan iblis dan dosa serta kesusahannya. Jadi setiap orang yang setia di jalan Tuhan akan dijagai dan diberkati. Tak akan mungkin terbengkalai orang-orang yang setia di jalan Tuhan. Yang ada adalah sukacita. Lalu apa sukacita melalui nas ini dan khotbah ini? Yang pertama, bangsa yang sedang mengalami kesusahan hidupnya seperti bangsa Israel, notabene adalah orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang terbuang, orang yang hidupnya petani, akan mendapatkan buah dari jerih payahnya, dan mereka tidak akan pernah kelaparan. Kembalilah ke jalan Tuhan dan berdoa. Setiap orang yang tulus dan setia menantikan jawaban dari setiap doanya, pasti Tuhan dengarkan, sehingga mendapatkan sukacita sama seperti malaikat surga yang mampu dipulihkan. Allah menciptakan dan memelihara keindahan ciptaannya agar merasakan buah dari hasil tanah mereka. Kasih karunia Tuhan akan diwujudkan melalui kebenaran, keadilan dan damai sejahtera. Jadi pemulihan yang menjadi kebutuhan kita, di mana kondisi seperti yang paling kita rindukan saat ini di hadapan Tuhan, tidak ada yang salah jika kita mengharapkan disembuhkan dari sakit penyakit. Kondisi keuangan yang sulit pun, hubungan antar keluarga, sesama, dan juga orang lain yang sangat rumit. Keinginan seperti ini wajar dan manusiawi. Namun yang terpenting adalah janganlah sampai kondisi kita di atas membuat kita lupa akan jamahan tangan Tuhan.
sehingga kita selalu mengandalkan hanya kemampuan dan keinginan kita, sehingga kita lupa pada prinsip kebenaran yang terutama, yaitu kita sedang berdosa, membutuhkan pemulihan Tuhan. Dosa yang membuat relasi kita semakin jauh dari Tuhan, iman kita goyah karena masalah duniawi. Tetapi sukacita terbesar kita adalah kita mau mendapatkan pemulihan dari Tuhan, karena Ia akan memampukan kita menghadapi berbagai masalah dalam hidup kita. Di dalam badai apapun, bila Tuhan bersama kita, kita akan dipulihkan dan bersukacita dan diberkati.